Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sekar Kinasih dengan NIM 196503114. Saya akan menjelaskan tentang uji aktivitas antibakteri dari 3 bahan jamu yang sering kita temui. Ada kencur, kunyit putih, dan temulawak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kencur. Kencur adalah tanaman tropis dari Indonesia dan di Indonesia dahulunya merupakan tanaman pekarangan. Hal ini disebabkan karena secara tradisional kencur termasuk tanaman obat. Sudah sejak lama rakyat Indonesia menggunakan kencur sebagai ramuan obat-obatan. Ada yang memanfaatkan sebagai bumbu masakan atau sebagai minuman beras kencur. Masyarakat mempercayai dapat mengobati penyakit tertentu, antara lain dapat menyembuhkan masuk angin, batuk, dan sakit tenggorokan. Kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Klasifikasi kencur. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, spesies Kaempferia galanggalin. Morfologi kencur. Kencur mempunyai batang basal tidak begitu tinggi, lebih kurang 20 cm dan tumbuh dalam rumpun. Daun tunggal berwarna hijau dengan pinggir merah kecoklatan bergelombang. Bentuk daun jorong lebar sampai bundar. Panjangnya 7-15 cm dengan lebar 2-8 cm, ujungnya runcing. Pangkai berlekuk dan tepinya rata. Permukaan daun bagian atas tidak berbulu, sedangkan bagian bawah berbulu halus. Tangkai daun pendek berukuran 3-10 cm. Pelepah terbenam dalam tanah. Panjangnya 1,5 sampai 3,5 cm, berwarna putih. Jumlah daun tidak lebih dari 2 hingga 3 lembar dengan susunan berhadapan. Bunga tunggal bentuk terompet, panjang sekitar 2,5 sampai 5 cm. Benang sari panjangnya sekitar 4 mm, berwarna kuning. Putik berwarna putih atau putih keunguan. Bunga tersusun setengah duduk. Mahkota berjumlah 4-12 buah dengan warna putih lebih dominan. Uji aktivitas antibakteri kencur. Yang pertama, metode menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan menggunakan 2 faktor. Yang pertama, faktor A, konsentrasi ekstrak etanol kencur yang terdiri dari 5 konsentrasi yaitu 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Yang kedua, faktor B, pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans. Adapun sebagai kontrolnya, ciprofloxacin sebagai kontrol positif dan Aquades sebagai kontrol negatif. Selanjutnya, pembuatan ekstrak. Sebanyak 1 kg rimpang kencur dikupas, kemudian diiris, dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius untuk dikeringkan. Setelah kering, irisan rimpang kencur di blender. Kencur yang telah di blender kemudian direndam dengan etanol sebanyak 200 ml selama 24 jam. Setelah 24 jam, rendaman disaring dengan menggunakan kertas Wetman dan filtrat
satu disimpan. Ampas kemudian dimaserasi kembali seperti cara di atas sehingga diperoleh filtrat 2 dan 3. Lalu pelarut diuapkan menggunakan rotary evaporator dan menghasilkan 200 mg ekstrak pekat kencur. Selanjutnya, uji daya hambat atau bioassay. Pengujian daya hambat ekstrak etanol kencur terhadap Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans dilakukan dengan metode difusi sumuran. Setelah memadat, diinokulasikan bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans tersebut, kemudian dibuat lubang atau sumuran dengan menggunakan perforator dengan diameter 7 mm. Sampel uji sebanyak 100 ml dimasukkan dalam tiap sumuran pada media MHA dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Masing-masing konsentrasi dibuat sebanyak 3 kali pengulangan. Cawan Petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati dan diukur garis tengah sumuran dengan menggunakan penggaris mistar. Pengukuran dilakukan 3 kali pada sisi yang berbeda. Kontrol digunakan ciprofloxacin sebagai kontrol positif dan Aquades sebagai kontrol negatif. Uji MIC dan MBC. Penentuan nilai MIC dan MBC dilakukan dengan metode dilusi. Inokulum dari Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans diperoleh dari koloni segar yang tumbuh pada media Na. Masing-masing spesies bakteri diinokulasi pada 10 ml MHB dalam air lembayar, kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan shaker pada kecepatan 150 rpm. Setelah 24 jam, sebanyak 200 ml inokulum dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 5 ml media MHB. Ekstrak kencur dipersiapkan dalam bentuk pengecaran berseri dengan konsentrasi 30%, 30%, 34%, 36%, 38%, dan 40%. Masing-masing pengecaran ditambah sebanyak 100 ml ke dalam tabung reaksi yang telah berisi inokulum bakteri 105 CVU. Selanjutnya, tabung reaksi diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans dalam tabung yang tidak menunjukkan pertumbuhan kemudian disubkultur dalam media tanpa senyawa uji untuk menentukan apakah hambatan ini permanen atau tidak. Apabila pada uji lanjut terdapat pertumbuhan bakteri, maka konsentrasi tersebut dinyatakan sebagai nilai MIC. Sebaliknya, apabila pada uji lanjut tidak terdapat pertumbuhan bakteri, maka konsentrasi tersebut dinyatakan sebagai nilai MBC. Kemudian untuk hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Komponen senyawa ekstrak etanol kencur. Aktivitas antibakteri teraktif terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 70% dengan diameter zona hambatan sebesar 15 mm dan terhadap Streptococcus viridans pada konsentrasi 70% dengan diameter zona hambatan sebesar 16 mm. Besar minimal inhibitory konsentrasi atau MIC ekstrak etanol kencur pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans adalah pada konsentrasi 38%. Besar minimal bactericidal concentration atau MBC ekstrak etanol kencur pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans adalah pada konsentrasi 40%. Yang kedua adalah kunyit putih.
Di dalam rimpang kunyit putih terdapat beberapa kandungan yang berkhasiat, yaitu kurkumin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Dengan kandungan yang ada di dalam kunyit putih tersebut diyakini dapat digunakan sebagai antibakteri. Kunyit putih mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri yang tinggi dibandingkan dengan spesies lain. Klasifikasi kunyit putih: Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Curcuma, jenis Curcuma zedoria. Morfologi kunyit putih. Kunyit putih merupakan tanaman semak berumur tahunan. Tanaman ini mempunyai tinggi 50-75 cm, bentuk batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Daun berwarna hijau, berbentuk seperti mata lembing bulat lonjong di bagian ujung dan pangkalnya. Panjang daun 30-60 cm dengan lebar daun 7,5 sampai 12,5 cm. Tangkai daunnya panjang sama dengan panjang daunnya. Permukaan atas dan bawah daun agak licin, tidak berbulu. Tanaman ini mempunyai bunga majemuk berbentuk bulir yang muncul dari bagian ujung batang. Mahkota bunga berwarna kuning muda atau hijau keputihan. Panjangnya 2,5 cm. Kunyit putih memiliki rimpang berbentuk bulat, renyah, dan mudah dipatahkan. Kulitnya dipenuhi semacam akar serabut yang halus hingga menyerupai rambut. Rimpang utamanya keras. Bila dibelah, tampak daging buah berwarna kuning kekuningan di bagian luar dan putih kekuningan di bagian tengahnya. Rimpang berbau aromatis seperti bau mangga dan rasanya mirip mangga sehingga masyarakat menyebutnya temu mangga. Uji aktivitas antibakteri kunyit putih. Yang pertama, metode menggunakan metode eksperimen laboratorik dengan menggunakan rancangan post-test only design untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang kunyit putih terhadap Staphylococcus aureus ATC 6538 dan Escherichia coli ATC 11229 secara in vitro. Yang pertama, ekstrak kunyit putih. Pembuatan ekstrak kunyit putih menggunakan metode maserasi dengan memakai pelarut etanol 70%. Akan dihasilkan ekstrak etanol rimpang kunyit putih. Masing-masing ekstrak berkonsentrasi 20% B/V, 40% B/V, 60% B/V, 80% B/V, dan 100% B/V. Aktivitas antibakteri dilihat dari zona hambat pertumbuhan bakteri pada media molar hitam yang dibuat sumuran, kemudian diberi ekstrak kunyit putih dengan masing-masing konsentrasi 20% B/V, 40% B/V, 60% B/V, 80% B/V, dan etanol 100% B/V. Ekstrak etanol rimpang kunyit putih. Hasil pembuatan ekstrak etanol. Kunyit putih 10 kg setelah dicuci, diiris, dan dikeringkan menghasilkan irisan kering. Seberat 1,6 kg irisan kunyit putih kering selanjutnya diekstraksi dan menghasilkan 27,15 gram ekstrak. Kemudian dibuat beberapa konsentrasi dengan mengenceran sebagai berikut. Yang A 100 ml itu ekstrak kental, yang B 80 mg per 100 ml atau 8 ml per 10 ml. Yang C 60% 60 mg per 100 ml atau 6 mg per 10 ml. Yang D 40% 40 per 100 ml atau 4 ml per 10 ml. Yang E 20% 20 mg per 100 ml atau 2 ml per 10 ml. 2. Hasil uji aktivitas antibakteri menggunakan metode sumuran dengan 5 kali replikasi atau pengulangan dengan seri konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Selanjutnya temulawak. Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh di
liat dimanapun. Temulawak mengandung protein, pati, zat warna kuning kurkuminoid yaitu yang terdiri dari dua komponen yaitu kurkumin dan kurkuminoid serta minyak atsiri. Pati merupakan komponen terbesar dalam temulawak, sekitar 29-34%. Pati ini adalah jenis yang mudah dicerna sehingga baik untuk pencernaan. Kandungan zat pada temulawak yaitu minyak atsiri yang bermuatan veladren dan turmerol. Terdapat juga kurkumin dan pati dengan dosis 0,5 gram sampai 1 gram, sangat baik untuk antispasmodika dan obat kologa. Klasifikasi temulawak: divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, keluarga Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santorizarops. Morfologi temulawak. Temulawak termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. Tanaman ini berbatang semu dan habitatnya dapat mencapai ketinggian 2-2,5 meter. Tiap rumpun tanaman terdiri atas beberapa tanaman atau anakan, dan tiap tanaman memiliki 2-9 helai daun. Daun temulawak bentuk panjang dan agak lebar. Lamina daun dan seluruh ibu tulang daun bergaris hitam. Panjang daun sekitar 50-55 cm, lebarnya kurang lebih 18 cm, dan tiap helai daun melekat pada tangkai daun yang posisinya saling menutupi secara teratur. Daun berbentuk lancet memanjang hijau tua dengan garis-garis coklat. Bunga tanaman temulawak dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun secara bergantian yang keluar dari samping batang semuanya setelah tanaman cukup dewasa. Warna bunga umumnya kuning dengan kelopak bunga kuning tua, serta pangkal bunganya berwarna ungu. Panjang tangkai bunga kurang lebih 3 cm dan rangkaian bunga mencapai 1,5 cm. Dalam satu ketiak terdapat 3-4 bunga. Rimpang induk temulawak bentuknya bulat seperti telur dan berukuran besar, sedangkan rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya memanjang. Tiap tanaman memiliki rimpang cabang antara 3-4 buah. Warna rimpang cabang umumnya lebih muda daripada induknya. Warna kulit rimpang sewaktu muda atau tua adalah kuning atau coklat kemerahan. Rimpang terbentuk dalam tanah pada kedalaman kurang lebih 16 cm. Tiap rumpun tanaman temulawak umumnya memiliki 6 buah rimpang tua dan 5 buah rimpang muda. Uji aktivitas antibakteri temulawak. Yang pertama, metodenya menggunakan temulawak yang siap panen, kurang lebih berusia 10-12 bulan. Temulawak ini nantinya akan dibersihkan dan dikeringkan selama 3-5 hari. Ekstraksi dilakukan menggunakan etanol. Ekstrak temulawak pekat yang terbentuk kadar konsentrasinya 100% akan dianjurkan dengan menggunakan aqueous steril dengan tingkat konsentrasi 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 80%, dan 100%. Selanjutnya, uji daya hambat antibakteri. Uji daya hambat ekstrak temulawak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode difusi Kirby-Bauer. Bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dibuat suspensi sehingga didapatkan kekeruan yang disesuaikan dengan standar kekeruan MC Farland 0,5 untuk mendapatkan bakteri sebanyak 118 CVU per mili. Pada lempeng Muller-Hinton agar diusapkan biakan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan menggunakan lidi kapas steril pada cawan petri yang berbeda. Diletakkan cakram kertas yang telah direndam selama kurang lebih 15 menit dengan ekstrak temulawak dengan konsentrasi 100%, 80%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15%, dan 100%. Pada kedua kultur bakteri tersebut, sebagai kontrol positif digunakan kertas cakram
yang direndam dalam antibiotik chloramphenicol selama kurang lebih 15 menit. Sebagai kontrol negatif digunakan kertas cakram yang direndam dalam aqueous steril selama kurang lebih 15 menit. Inkubasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diukur zona hambat yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Yang selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak temulawak dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penghambatan pertumbuhan kedua bakteri ini terlihat dari adanya daerah yang bening atau tidak terdapat bakteri di sekitar kertas cakram yang berisi ekstrak temulawak dengan tingkatan konsentrasi berbeda pada media agar Muller-Hinton agar atau MHA, bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya mencari referensinya di sini. Sekian dari saya. Bila ada yang kurang atau lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.